Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah
kasih-Mu. Kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau selalu dekat, kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami, ini kemauan hidup kami, untuk selalu dekat, selalu dekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau selalu tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Biar ini jadi rindu kami Tuhan. Biar ini jadi doa kami saat ini Tuhan. Kami berikan sembah, kami berikan puji hanya untuk Engkau Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Bapakku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Langsung saja saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat 53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Saya ajak kita membacanya sama-sama dengan suara yang keras supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, perikopnya di sana dikatakan kenaikan Yesus. Kita baru merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga, dan 10 hari sesudah itu kita merayakan hari Pentakosta. Tapi pagi hari ini saya tidak membahas itu. Yang ini saya tegaskan kepada Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan ini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, yaitu bagian Tuhan Yesus, bagian Allah kita. Apa yang Yesus lakukan? Perhatikan sebelum dia naik ke sorga, ya, dia mengumpulkan, mengajak murid-muridnya sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu perhatikan, di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan di saat dia memberkati mereka, ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bapak Ibu, seringkali ayat-ayat ini dilupakan. Ya, tapi coba perhatikan Bapak Ibu, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Ternyata sebelum Yesus naik ke sorga, dia sedang memberkati murid-muridnya. Dan berkat kepada murid-muridnya ini bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada semua orang yang percaya. Bapak Ibu, kalau engkau sadar akan hal ini, maka ini sebenarnya sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena kalau kita perhatikan, ada orang tua yang terhormat, tokoh-tokoh yang terhormat, atau orang-orang yang punya kelebihan, biasanya sebelum dia meninggal,
selalu orang-orang yang dekat dengan dia atau keturunannya atau orang yang dipercaya sama dia selalu menunggu hari-hari kepergiannya atau hari-hari kematiannya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti itu selalu memberikan petua atau nasihat atau membagikan sesuatu yang dia punya. Dan itu sangat dirindukan dan itu sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ya. Biasanya orang tua yang punya harta yang banyak, sebelum dia meninggal, dia panggil anak-anaknya. Lalu dia berbicara di situ. Dan Bapak Ibu tahu, itu merupakan pesan yang luar biasa buat anak-anaknya. Dan itu sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anaknya. Nah, sama halnya kalau kita perhatikan, Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia sedang memberkati murid-muridnya. Dia sedang memberkati kita. Dan Bapak Ibu percaya, berkat yang Yesus berikan ini adalah berkat yang sempurna. Ya. Hal yang sama pernah kita temukan dalam kehidupan Nabi Elia dan Elisa. Elisa meminta kepada Nabi Elia, minta 2 kali lipat apa yang menjadi urapan yang dimiliki oleh Elia. Tapi Elia berkata apa? Oh, tidak segampang itu. Kecuali kalau Elisa bisa melihat Elia naik ke sorga, dia akan dapatkan itu. Dan Bapak Ibu perhatikan, kesempatan itu Elisa tidak sia-siakan. Tapi Elisa betul-betul menggunakan itu, kemana Elia pergi, dia ikuti. Kemana Elia jalan, dia ikut ke sana. Dan dia tidak pernah tinggalkan Elia. Dan terbukti Bapak Ibu, sesudah Elisa melihat Elia naik ke sorga, benar dia mendapat 2 kali lipat apa yang pernah didapat oleh Elia. Hari ini kita akan belajar sama-sama pagi ini, renungkan bahwa berkat yang Yesus sudah berikan kepada kita itu sempurna. Dia memberkati murid-muridnya. Dia memberkati kita semua. Dan berkat itu betul-betul sempurna. Lalu di saat dia memberkati, dia naik ke surga. Buat apa dia naik ke surga? Menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada dia. Menyiapkan rumah bagi kita yang percaya kepada dia. Bahkan tidak berhenti di situ, dia tahu kita tidak mampu sendiri. Makanya dia berikan seorang penolong. Siapa dia? Roh Kudus. Ya. Supaya Roh Kudus itu menolong kita, membantu kita, menghibur kita dalam segala sesuatu. Diberikan Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat, nanti Yesus akan datang kedua kalinya persis seperti dia naik ke surga. Buat apa? Untuk mengajak kita yang percaya dan yang mau masuk surga. Karena enggak semua orang mau, enggak semua orang percaya mau masuk surga, enggak semua. Ya. Tapi hanya yang mau percaya kepada Yesus, dia akan dibawa masuk surga. Dan saudara dan saya, percayalah Yesus sudah lakukan bagian yang terbaik. Yesus sudah melakukan semua hal yang terbaik bagi kita yang percaya kepada dia. Sekarang ada bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu bagian kita yang percaya kepadanya. Apa itu? Perhatikan di ayat yang ke-52 dan 53. Dikatakan dalam ayat ini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, ada yang Yesus lakukan, tetapi juga ada bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, mereka sujud menyembah kepadanya. Bagian kita
sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita harus selalu membawa hidup kita ini senantiasa menyembah Dia. Bahkan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Kerinduan mereka senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Kerinduan mereka senantiasa ada di dalam bait Allah. Bapak Ibu, bait Allah itu siapa? Pribadi kita. Ya. Pribadi kita adalah bait Allah. Dan Bapak Ibu perhatikan, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama di sana dikatakan, bawalah persembahan itu, yaitu apa? Persembahan tubuh kita. Ya, persembahan tubuh kita. Persembahkanlah persembahan, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita membuat tubuh kita ini menjadi bait Allah, kita harus ada terus di dalam hadirat Allah, menyembah Dia, memuliakan nama Dia, mengagungkan nama Dia, meninggikan Dia. Ada bagian yang harus kita lakukan, apalagi dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Bapak Ibu perhatikan, ya saya tidak banyak waktu untuk membahasnya, tapi tolong renungkan bersama. Kita dibatasi dengan situasi dan kondisi karena COVID ini. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya punya hati yang rindu menyembah Dia, dimanapun, kapanpun, saya percaya kita akan terus membawa tubuh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadanya. Ada amin? Dan perhatikan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan yang memuliakan nama Tuhan, yaitu persembahan kalau kita membawa tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita memberikan persembahan, perpuluhan, mempersembahkan ucapan syukur, mempersembahkan yang lain, tidak salah. Tapi ibadah kita yang sejati kalau kita membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Murid-murid mereka sujud menyembah kepadanya. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Ya. Tapi ada orang hari-hari ini tidak bisa ibadah karena COVID. Mereka senang luar biasa. Lalu mereka gunakan itu kesempatan itu untuk jalan-jalan, bahkan untuk mengikuti hobi mereka dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang rindu hadirat Tuhan, dimanapun, kapanpun, waktu tidak bisa membatasi mereka. Keadaan tidak bisa membatasi mereka. Mereka akan selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita harus selalu di gereja. Tidak. Atau kita menyembah Tuhan, kita harus ada di ruang doa sendiri. Tidak. Ya kalau ada waktu-waktu kita pakai seperti itu tidak masalah. Tapi dimanapun kita berada, mau di pekerjaan, mau di rumah, mau di mana saja, bawalah tubuh kita ini sebagai persembahan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu merupakan ibadah kita yang sejati. Apalagi seperti hari-hari ini sebenarnya tidak ada yang bisa membatasi kita untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita bisa ikut online, kita bisa ikut di rumah masing-masing menyembah Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa membatasi. Tapi kalau ada orang hari-hari ini berkata begini, ya sudah, gak usah ke gereja, tambah seneng. Nah, kita ragukan bagaimana hatinya dia kepada Tuhan.
Ya. Apalagi dia sudah tidak berdoa lagi. Sebenarnya kalau ada waktu-waktu bagi kita, apalagi stay at home ya, kita ada di rumah banyak waktu. Doa-doa kita tingkatkan. Ya, kalau tadinya cuma pagi, sekarang pagi, siang, sore atau malam, tingkatkan doanya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya itu merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang berikutnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, di ayat yang terakhir, ayat 53, dan memuliakan Allah. Dalam keadaan seperti sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Ya, saya akan saksikan sedikit kesaksian karena waktu juga. Bapak Ibu, di saat COVID ini datang, di bulan-bulan Maret pertengahan, ya, saya terus terang mengalami sesuatu, sempat saya khawatir, sempat saya takut. Kenapa? Karena bayangkan semua pelayanan di cancel. Lalu semua tamu yang biasa datang, apalagi di bulan April itu pasca, wah biasanya tamu buahnya, tahu-tahu semua di cancel, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di saat saya khawatir seperti itu, di situ Tuhan berbicara kepada saya. Dengan lembut Tuhan bicara kepada saya. Tuhan bilang apa? Coba, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka selama 40 tahun, mereka berputar-putar di padang belantara. Mereka tidak bekerja, mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi ingat, dipelihara oleh Tuhan. Masa ini baru kamu sudah khawatir? Di situ langsung saya bilang gini, iya Tuhan, aku percaya akan Engkau. Ya. Lalu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada bagian yang harus kita lakukan supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan tema kita tahun 2020 ini. Menabur dan menuai. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya akan sampaikan dengan singkat saja. Waktu itu, ya, bayangkan tidak ada pemasukan, pengeluaran setiap hari, tapi Tuhan ajarkan saya, lakukan bagianmu, supaya Tuhan lakukan bagiannya. Yang pertama waktu itu saya ingat betul, masker di Indonesia semua susah mendapatkannya dan harganya sangat mahal. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu ada teman panti membuat masker dan yang bagus itu yang biasa dipakai perawat itu yang warna biru, yang talinya panjang. Dijual sama dia, langsung saya beli 5 bal. Saya beli 5 bal, lalu saya bagi-bagi. Apa yang terjadi? Habis saya bagi, akhirnya Tuhan memberkati saya sampai hari ini. Sampai saya berkata begini, kalau ada yang kirim masker, saya bilang, masker kita banyak, mungkin bisa dialihkan ke tempat lain. Satu. Kedua, di saat saya butuh sembako, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahu-tahu ada teman saya, pendeta dari daerah Krian, telepon sama saya, Om, dia panggil saya Om, padahal dia lebih tua, saya masih muda. Ya, saya bilang, ada apa Pak? Boleh enggak bantu saya? Bantu apa? Ini loh, jemaat saya ini kelas bawah semua, mereka butuh sembako. Di situ Tuhan langsung berbicara kepada hati saya dengan lembut. Kalau mau diberkati, lakukan bagianmu. Langsung saya bilang gini, oke, siapa yang ngambil? Lalu dia bilang, saya yang ngambil. Habis itu, saya bilang, oke, ambil. Lalu saya siapkan semuanya, saya bungkusi, lalu dibawa sama dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru saya kasih dibawa.
Tidak lama sesudah itu, tahu-tahu teman-teman saya ada yang kirim ikan gurame itu 30 ekor, yang 1 ekor lebih dari 1 kilo. Ada yang kirim ayam 30 biji, ada yang kirim telur 30 kilo. Bahkan beras itu tahu-tahu Tuhan kirim. Saya merasa iya ya, di saat kekurangan, di saat kita mengalami sesuatu, lalu kita melakukan bagian kita, kita menabur, di situ Tuhan memberkati. Bahkan saya butuh uang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata setiap hari saya harus mengeluarkan uang. Harus beli LPG, harus beli minum, harus belanja, harus beli bensin, harus bayar sekolah. Ternyata walaupun sekolah di rumah Bapak Ibu tetap bayar. Apa yang saya lakukan? Suatu saat saya melihat Facebook. Nah di Facebook itu saya lihat seorang bapak gendong anaknya, kudang anaknya begitu, 2 anaknya ini digendong, dinyanyi-nyanyiin gitu kan. Anaknya ini pegang uang 2.000. Lalu bapak ini dengan senangnya dia gendong anaknya. Ternyata 1 anaknya itu kena sakit hidrosepalus itu yang kepalanya gede itu. Saudara, apa yang terjadi? Tahu-tahu Tuhan berbicara di hati saya, lakukan bagianmu. Singkat ceritanya, saya telepon orang itu, saya minta nomor rekeningnya. Lalu saya ngomong, saya ingin memberikan sedikit untuk beli kerupuk buat anakmu. Saya senang lihat kamu ya menggendong anakmu, saya bilang. Saya ingin memberkati. Tapi sedikit hanya untuk membeli kerupuk, saya bilang. Lalu apa yang dikatakan? Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Habis itu langsung saya transfer, dikasih nomor rekening, saya transfer. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung dia senang, terima kasih Pak, terima kasih. Lalu dia ngomong gini, Pak saya tinggal di Semarang. Semarang, Surabaya kan dekat. Saya bilang iya. Boleh enggak Pak, nanti sesudah COVID ini selesai, boleh enggak saya main-main ke rumahnya Bapak? Saya bilang oke, monggo silakan. Saudara, apa yang terjadi? Menabur menuai. Saya butuh dana, saya butuh uang, saya menabur. Apa yang terjadi? Dalam hitungan menit, dalam 1 hari itu, ada 3 orang yang memberkati saya dan berpuluh-puluh kali lipat ganda. Bukan hanya itu, kalau saya bersaksi Bapak Ibu terlalu banyak kesaksian saya hari-hari ini. Tapi ini yang saya rasakan. Di saat kita melakukan bagian kita, kita memuliakan nama Tuhan. Disitulah Tuhan berkarya memberkati kita. Disitulah Tuhan dahsyat menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Tapi coba kita tidak melakukan bagian kita. Bagaimana Tuhan bisa melakukan bagiannya? Bukan Tuhan tidak bisa, bisa. Bukan Tuhan tidak mampu, mampu. Tapi Tuhan senang kerjasama yang baik. Ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan, ada bagian kita yang kita lakukan. Maka kalau Bapak Ibu dan saya lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagian yang jauh lebih dahsyat. Pagi hari ini saya rindu semua kita pulang dari tempat ini, semua kita diberkati oleh Tuhan, semua kita mengalami mujizat Tuhan, dan semua kita mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena engkau lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan isi hatimu. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu mengingatkan, menasihati kami, supaya kami hari-hari ini sadar, dari awal Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Memberkati kami, tapi seringkali kami khawatir, seringkali kami bimbang, ragu-ragu karena melihat situasi kondisi. Tapi pagi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami, biar kami sadar betul, supaya kami melakukan bagian kami, sehingga Tuhan akan jauh lebih dahsyat terus memberkati hidup kami.
Terima kasih Bapa, biar kami terus memuliakan nama Tuhan dalam setiap tingkah laku perbuatan kami. Dan kami percaya, apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kami memuliakan nama Tuhan dengan kami menabur, dan menabur, kami akan melihat kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam segala kebutuhan keperluan kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, dan saat ini kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati, memimpin hidup kami, mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.